Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita random lagi nih dari film Minions and More 2. Nah, yang belum nonton film Minions and More 1-nya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan Kevin, Stuart, Bob, dan Minion lainnya sedang menonton iklan sebuah blender. Para Minion tertarik nih ingin membeli blender tersebut. Mereka akhirnya membongkar celengan, tapi uang mereka tidak cukup. Lalu para Minions mempunyai ide nih menjadi tukang kebun untuk mendapatkan uang. Para Minion pun membersihkan kebun di rumah panti jompo. Bukannya berkebun, mereka malah mengacaukan kebun di sana. Melihat itu, penghuni panti jompo malah terhibur dengan kekacauan yang dibuat oleh para Minion dan memberi upah yang banyak. Dan akhirnya para Minion pun membeli blender tersebut. Karena kelelahan, Minion tidak sanggup memblender pisang lagi. Lalu muncullah iklan blender terbaru yang lebih canggih, yaitu blender otomatis. Melihat itu, para Minion pun ingin membelinya. Setelah cerita Minion tadi, ada episode berikutnya dengan judul Super Gadget. Diperlihatkan seekor pahlawan anjing bernama Super Gadget. Dia mencoba menyelamatkan seekor anjing bernama Max yang diculik oleh sekelompok tupai. Hingga akhirnya Gadget sampai di sebuah rumah pohon. Terlihat seekor anjing dikendalikan oleh seekor Raja Kutu dan Max ditawan di sana. Raja Kutu ini ingin mengendalikan seluruh anjing di kota. Lalu Gadget melawannya. Namun si Raja Kutu pindah ke tubuh Max dan mengendalikannya. Kemudian Gadget menggunakan vacuum cleaner untuk menyedot si Raja Kutu. Lalu Gadget membuang vacuum cleaner berisikan Raja Kutu jauh keluar angkasa. Gadget pun berhasil menyelamatkan Max, tapi vacuum cleaner kembali mendarat di bumi dan Raja Kutu menyerang si Gadget. Ternyata itu semua hanyalah mimpi si Gadget. Lanjut lagi nih, di episode berikutnya diperlihatkan para Minion, Stuart dan juga Dave yang dipenjara sedang mengerjakan tugas mereka. Tapi Minion malah asik bermain hingga Sheriff marah dan memberikan pekerjaan lebih berat dari sebelumnya nih di luar penjara. Di situ Stuart dan Dave dirantai bersama penjahat kelas kakap. Tiba-tiba penjahat itu mencoba kabur dengan menaiki sebuah truk dan Minion pun ikut terbawa. Lalu polisi akhirnya mengejar mereka. Hingga malam harinya, Dave yang melewati rel kereta tak bisa bergerak karena rantainya melekat dan kereta akan melintas. Melihat itu si penjahat tidak peduli, namun Stuart menolong Dave. Akhirnya Minion selamat, sementara penjahat yang rantai terputus kabur sendiri nih dan dikejar oleh polisi. Sedangkan Stuart dan juga Dave kabur menuju sirkus. Kemudian kabur dengan meledakkan meriam hingga mereka terbang keluar sirkus. Tapi Minion malah mendarat di dalam penjara. Nah, episode berikutnya diperlihatkan Eddie nih yang asik bermain PlayStation. Kemudian muncullah iklan di TV promosi sebuah earphone yang bisa mengatur keseharian menjadi lebih sehat dan juga teratur. Dalam 1 minggu jika berhasil akan mendapatkan sertifikat. Tidak lama kemudian Eddie mendapatkan paket dari ibunya berisikan earphone tersebut. Ibunya ingin nih Eddie tidak terus bermain PS dan lebih meningkatkan produktivitas. Eddie pun terpaksa menggunakan earphone itu. Dia mengikuti semua perintah nih, mulai dari membersihkan rumah, membuat jus sehat, yoga, bangun pagi, lalu olahraga. Semua dilakukan selama seminggu. Yes, Gary, it's time to kick it. Way to go. Hingga Eddie berhasil nih, namun dia tidak mendapatkan sertifikat itu.
Karena kesal, akhirnya Eddie mendatangi rumah bintang iklan earphone bernama Gary. Sayangnya, sesampainya di sana Eddie malah melihat keseharian Gary berbeda dengan yang diperintahkan di earphone. Ternyata nih Gary ini juga senang bermain PS, dan akhirnya mereka pun asik bermain bersama. Oke nih, lanjut ke episode selanjutnya. Diperlihatkan Minion, Phil dan juga Dev yang berada di lab rahasia. Karena bosan berada di sana, mereka asik bermain melempar kertas ke tong sampah. Mereka berlomba-lomba memasukkan kertas terbanyak. Tidak mau kalah, mereka melakukan sparring tinju. Hingga mereka kelelahan lalu mengganti pertandingan dengan menaiki tabung gas. Hal itu membuat bom di lab berjatuhan. Hingga mereka ikut meledak bersama bom tersebut. Tak merasa lelah, mereka melanjutkan melempar kertas kembali. Lanjut nih, episode selanjutnya. Diperlihatkan manusia purba bersama bayinya. Kemudian manusia purba ini melihat Minion, Kevin dan juga Stuart sedang menyantap pisang. Lalu manusia purba itu menitipkan bayinya ke Minion karena dia mau berburu kerbau untuk dimakan. Tapi bayi itu tidak mau diam hingga mereka mengikatnya. Bayi itu pun kesal diikat dan memukul mereka dengan mainannya. Di situ Kevin membuang mainan itu ke atas bukit. Si bayi semakin kesal melemparkan batu ke mereka. Tak lama si bayi lepas dari ikatannya dan naik ke atas bukit mengambil mainannya. Lalu si bayi terjatuh dan muncul burung Squaw King yang menangkap lalu membawanya pergi. Mereka pun mengikuti kemana burung itu pergi hingga sampai di sarang telur burungnya. Si bayi memukul telur itu hingga retak. Lalu datanglah Squaw King dan mengira Minion pelakunya. Mereka pun akhirnya kabur dari sana. Hingga akhirnya mereka selamat di waktu yang tepat saat manusia purba kembali. Dia meminta Minion memasak kerbau itu. Setelah matang, Stuart mau memakannya namun dihentikan oleh Kevin. Tak sadar bayi itu memakannya hingga habis. Nah, saat manusia purba kembali melihat makanannya habis, lalu marah dan mengejar Minion karena mengira mereka lah yang memakannya. Tiba-tiba Squaw King muncul dan membawa bayi itu lagi. Episode selanjutnya diperlihatkan seorang pria yang sampai di rumahnya. Lalu 2 ekor beruang ingin meminjamkan kereta kuda, tapi tidak diperbolehkan oleh si pria. Akhirnya diam-diam 2 beruang itu menjalankan kereta kuda tersebut. Hingga di atas bukit kuda itu berhenti karena kecapean. Dan membuat tali kereta lepas dan berjalan mundur. Si kuda mengejarnya, sementara 2 beruang berusaha menghentikan kereta itu. Hingga akhirnya kereta berserta kuda kembali tepat waktu. Tapi tidak lama kereta itu hancur dan 2 beruang ketahuan memakai kereta si pria. Walaupun episode tadi sangatlah singkat, kita lanjutin lagi aja nih episode selanjutnya. Diperlihatkan keluarga Nelson yang selesai merampok di sebuah museum. Bayi mereka bernama Binky kehilangan empengnya nih yang ternyata tertinggal di museum. Ayahnya mengatakan sudah waktunya Binky berhenti memakai empeng. Kemudian malam harinya Binky tidak bisa tidur memikirkan empengnya yang hilang. Akhirnya Binky mempunyai ide nih untuk pergi ke museum dengan menaiki drone. Sesampainya di museum dia menyelinap masuk ke sana. Karena sering melakukan aksi pencurian, dia berhasil masuk melewati sensor keamanan. Di situ Binky mencari kesana kemari empengnya nih, hingga akhirnya menemukan di atas sebuah patung. Tapi sayangnya dia ketahuan oleh petugas di sana. Lalu Binky melemparkan ke tapel hingga petugas terkena reruntuhan patung. Give me. No. Orang tua Binky mengecek ke kamar nih. Untung aja Binky sudah kembali ke kamar dan dia berhasil mendapatkan empengnya kembali. Oke, lanjut lagi episode selanjutnya. Diperlihatkan Minion, Ken dan juga Mike bekerja memilih sebuah paket. Di sini Ken asik bermain dengan melemparkan paket hingga sebuah paket tersumbat di lubang.
Melihat itu Mike membetulkannya hingga membuat isi paket pecah yang ternyata berisi cairan ungu dan mengenai muka Mike. Tiba-tiba Mike berubah menjadi zombie ungu. Tapi kembali normal kembali. Lalu mereka pun kembali bekerja. Kemudian Ken melihat Mike yang berubah menjadi zombie memakan semua paket dan menjadi normal kembali lagi. Di situ Mike terus-menerus berubah. Ken tertawa nih melihatnya hingga salah satu paket berisi kucing hampir dimakan oleh Mike. Di sini Ken menyelamatkan para kucing tersebut. Hingga akhirnya Ken berhasil. Lalu Mike yang bersin menyipratkan cairan ungu ke para kucing. Kemudian Mike kembali normal, tapi para kucing berubah menjadi zombie. Nah, episode terakhir nih diperlihatkan Gunther yang datang ke rumah Rosita. Dia akan menjaga anak-anak Rosita selama dia pergi. Tepat jam 9 malam Rosita akan pulang. Kemudian Gunther tidak sengaja menginjak mainan dan membuat Tini terbangun. Dia menanyakan keberadaan ibunya lalu meminta permen ke Gunther. Awalnya Gunther menolak, tapi tidak tega dia akan memberinya. Lalu Gunther tidak sengaja menumpahkan isi toples berisikan permen hingga membuat semua anak Rosita terbangun dan memakan semua permen tersebut. Hal itu membuat anak-anak tidak terkendali. Tidak tinggal diam, Gunther memainkan musik dan menari hingga membuat anak-anak kelelahan menari hingga tertidur. Sebentar lagi jam 9, Gunther dengan cepat membawa anak-anak ke kamar masing-masing. Lalu Rosita pun pulang, dia melihat semua baik-baik saja di sana. Tapi salah satu anaknya tertinggal di atas kipas dan Rosita pun mengetahuinya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Minions and More 2. Gimana Sleeper ngelihat cerita random dari Minions dan juga kawan-kawan dari Illumination Film? Walaupun ceritanya random, tapi tetap menarik kan untuk ditonton. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.